Oh, di dia kanggo melayani apapun permasalahannya. Biasanya yang paling banyak apa ya? KTP. Untuk pembuatan KTP. Ya, sama akte lahir. Ini kalau di Instagram saya banyak ini yang ngomong lama bikin KTP ini itu apa segala macam, ini masalahnya kenapa ya? Ya petugas Pak. Oh iya. Oh, di dia kanggo melayani apapun permasalahannya. Biasanya yang paling banyak apa ya? KTP. Untuk pembuatan KTP. Ya, sama akte lahir. Ini kalau di Instagram saya banyak ini yang ngomong lama bikin KTP ini itu apa segala macam, ini masalahnya kenapa ya? Jadi Banyak sekali di setiap saya posting apapun tidak terkait dengan pelayanan, itu masalah KTP itu selalu Bapak. Saya pengen tahu sebetulnya sistem aplikasi apa yang digunakan dan kenapa ada waktu yang lama dalam pelayanan. jadi gini Pak, kita kan pakai aplikasi Sakdas. Ya, Jam penerimaan berkas itu jam 8 sampai jam 11. oke. Jadi kita terima berkas dengan WA itu jam 8 sampai jam 11. Ya, Kadang-kadang setelah kami cek yang komplain itu menyampaikan berkasnya lewat jam 11. Kita setelah jam 11 kita tutup besoknya lagi. Nah, Oke. jadi kadang-kadang ada yang malam, ada yang sore. Sementara di dalam ini sudah ditentukan jam 8 sampai jam 11 penerimaan berkas. Terus kadang-kadang kita setelah jadi, makanya kadang-kadang kan kita pakai pos Pak, kantor pos setelah dikirim KTP-nya. Kantor pos pada saat kontak ke yang nomor WA yang dihubungi, WA-nya tidak aktif, jadi return lagi kami banyak. Gitu. Jadi KTP pas kantor pos mengirim, mereka tuh kontak dulu ke nomor WA yang pertama kita kontak kantor pos, Bapak ini return karena WA-nya tidak berarti aktif. sebetulnya harus sampai kepada tingkat desa. Betul. Yang bisa juga terintegrasi. Itu mengenai bagaimana koordinasinya itu supaya tidak ada keterlambatan dan komplain-komplain itu Pak, itu harus dicari jalan keluarnya seperti apa. Dan nomor-nomor yang tadi seperti Bapak bilang dikirimkan Ke nomor yang bersangkutan itu, apakah memang sudah ada koordinasi sehingga Jadi gini Pak, tidak ada delay begitu? ya, kadang-kadang si penduduknya pakai nomor tetangganya. Ada yang gitu, pada saat dibuka ini bukan nomor KTP saya. Jadi Atau kadang-kadang Bapak begini aja, saya harus sosialisasikan ini Betul, Mas. melalui sosial media saya. siap Mas. Sebetulnya apa sih yang harus dipersiapkan dari mulai distribusi informasi, aturan yang dari sini sampai ke tingkat desa, terus masyarakat harus bagaimana begitu. Jadi tidak mandek dan pada akhirnya jadi terkesan bahwa kita tuh tidak melayani dengan baik gitu Pak. Jangan sampai terkesan seperti itu. Semangat. Saya ingin tahu seperti apa. Pelan pelayanan ini. Assalamualaikum. Ini penerimaan. Waduh, ini saya baru pertama di sini. Ini dilayani oleh siapa Teteh namanya? Inces. Inces. Ibu Mutia. Oh, Ibu Mutia. Ibu Mutia. Iya. Iya, ini layanan sampai jam berapa? Tiap hari kerjanya? Sampai jam 4. Sampai jam 4 ya. Dan apa? Mengenai jam pelayanan, ada juga yang juga komplain ke saya bahwa ketika sebelum jam 4 ke sini itu dia diharuskan pulang karena nanti aja besok, padahal masih bisa dilayani. Nah, itu sebetulnya seperti apa ya? Saya ingin mengkonfirmasi aja. Gitu. Itu bagaimana itu Teh? Oh. Padahal kalau misalkan ada warga setelah kita layani juga. Oke. Jadi sebetulnya itu tidak benar ya? Nggak benar. Iya. Makanya dari setelah itu saya masih sering main di sini. Oke. Tuh, ya, lihat ya. Berarti sampai jam 4.
Saya pastikan di sini sampai jam 4 tidak ada yang pulang sebelum jam 4. Oke? Oke, jadi berarti jangan komplain lagi di Instagram saya. Ini ruang pelayanannya. Iya. Ya. Punten, assalamualaikum. Assalamualaikum. Pintu. Daramang sadayana. Pertama datang kita kasih nomor antrian Pak ini, Pak. Oh, di sini. Iya. Sebetulnya awalnya di sini. Di sini karena ini pandemi Pak ditutup. Ya. Ini sesuai dengan antrian 1, 2 sampai 13. Jadi sesuai dengan permasalahan penduduk apa yang Karena PPKM karena PPKM jadi di ruang sebelah itu melayani sebetulnya ada pengurangan layanan yang dilakukan selama PPKM. PPKM kita online kan Pak, online kan semua kecuali yang legalisir, Ya. yang darurat ke rumah sakit kita layani di samping, tapi kita tidak dari sini Pak. Terus mengenai begini Pak, mengenai data yang ada di desa terkait dengan bansos dan lain sebagainya. Kan ada juga yang memang ternyata ada kesalahan, ada perbedaan misalnya. Nah, hal seperti itu apakah memang bisa secara cepat untuk bisa dilakukan dan koordinasi seperti apa Pak? Kita punya petugas di Yandes Pak, di Ya. Yandes, pelayanan desa di Yandes kita ada masing-masing petugasnya, kasih desa. Di situ kita koordinasi kita bahwa kalau ada data dari kita, misalkan dari terutama untuk bantuan ya Pak, Ya. kadang ini kan banyak ini, kadang-kadang warga banyak yang sudah pindah tapi Ya. tidak melapor ke aparat desa. Jadi datanya gitu, tapi kita sudah punya aparat petugas di desa, kita seperti Yandes Pak, Oke. Yandesnya. Saya kira gini Pak, kita ini di sini di pusat ya, di Pemkab, Betul. sebaik apapun yang sudah kita buat Pak dengan aturan-aturan prosedur yang ada, kalau tidak kuat di desanya Betul. dan koordinasi ada bukan pressure ya, tapi pengawasan yang Ya, terus-menerus betul. Pak. Betul. Kalau seperti itu nggak akan pernah selesai dan akhirnya jadi komplain terus gitu, dan itu kan nggak baik juga karena memang secanggih apapun itu miss pasti ada aja Pak. Jadi bisa saja misalnya terlihat tidak ada masalah, tapi sebetulnya masih ada sesuatu yang memberatkan masyarakat, ada dikenakan biaya. Betul, misalnya. Banyak Pak ini. Saya hanya kalau tadi capture hiji-hiji karena yang sudah kita upayakan dan berikan layanan yang terbaik selama tidak berjalan di tingkat desa itu nggak akan bisa jalan Pak, dan tentu jadi prestasi yang kurang baik bagi instansi Bapak gitu. Ya, makanya tadi 99 hari Ya. program Bapak itu sama Bapak ini kita kan ada ATM, anjungan disiplin mandiri Ya. ditempatkan di desa-desa. Kemarin Itu kan on progress ya? ya, Ya. sudah launching Pak, launching waktu di Ciaro 1, di Cibenying 1. Ya maksudnya untuk keseluruhan Ya, jumlahnya kan ya, masih nanti belum ya? rencana di perubahan sudah di ACC 29 ATM. Jadi nanti maksud Bapak betul nanti di per desa kita simpan alat seperti ini Pak. Ya. Jadi di ATM seperti ATM Pak. Jadi warga tuh bisa nyetak sendiri KTP, Ya. KK, akte bisa langsung di situ. Jadi seperti Bapak tadi memudahkan Ya, langsung. Cuma maksudnya daftar dulu ke kita, nanti maksud linknya berapa, nanti ada passwordnya, bisa sendiri di ADM. Ya, Program ya. nanti itu 99 hari itu kemarin udah di launching untuk ADM. Nanti kedepannya perubahan alhamdulillah baru di April 29 untuk 29 desa. Nanti kedepannya Bapak bilangnya menunggu ke Bapak 2022 rencana 117 ADM lagi untuk ke desa-desa. Jadi tadi keinginan Bapak mudah-mudahan tercapai karena nanti warga itu tidak usah kesini lagi. Ya, ya. Nanti tidak usah kesini lagi, di desa langsung ada mesin ADM. Enggak, maksud saya begini, tetap antisipasi. Betul. Pengawasan itu harus dilakukan. Siap, Karena Mama. secanggih apapun, mau sebaik apapun teknologinya, Pak, Siap, Mama. itu Siap. selalu ada miss di situ. Jadi ya saya minta pengawasannya Siap, lah. Bang. Alhamdulillah sebetulnya dengan gedung baru ini Pak lumayan sekarang Mas dengan ada Oke, Bang. dengan Ya. Pertanyaan kami dari media Pak Kapten Oh iya. tentang pembikinan KK di kecamatan itu ada jeda terlalu lama menurut kami. Karena 14 hari kalau nggak salah. Bisa dipercepat gitu misalnya. Nah, kalau seperti ini gimana Pak? Jadi gini. Karena juga ada salah satu yang bertanya ke saya mengenai hal ini di sosial media saya. Saya tuh sudah numpuk, sudah terakumulasi. Pasti. saya tadi saat asan kapasir jambul kan lah namun
Ya, kumaha Pak perkawis eta. Jadi gini, untuk kartu keluarga seperti sekarang udah tanda tangan elektronik. Ya. Jadi kadang-kadang dari kecamatan itu karena gini, saya sudah koordinasi kadang-kadang pengawasan ke petugas di kecamatan, bahwa kecamatan kadang-kadang perbagi per desa, hari ini desa ini, hari ini desa ini. Ya. Walaupun sekarang kan tanda tangan elektronik Pak, jadi tidak usah bawa ke sini tanda tangan karena Pak Kadi sudah dengan tanda tangan elektronik. Tapi saya koordinasi ke petugas kecamatan, kadang-kadang mereka membagi Senin ini untuk desa ini, Selasa ini desa ini. Mungkin jadi yang teknis, tapi ini masukan yang bagus, nanti juga saya konfirmasi ke... Soalnya juga ada yang bilang gitu, apa namanya, Pak tuh, tinggali Pak, kita tuh ngarantosan di luar, biasanya sok rame, kayaknya mah ketinggalan tuh rame di luar, tapi WA-an ke aparat gitu. Nah itu maksud saya, itu yang saya bilang, bahwa tidak menjadi suatu, ya, aturan itu bukan Al-Quran, Pak. Betul. Artinya itu bisa saja berubah, terus kemudian bisa saja bermain di bawah. Ya itu balik lagi, nanti akhirnya yang jelek adalah dari instansi kita, gitu ya. Saya ingin tahu secara teknisnya Pak, seperti apa dengan Bapak, supaya saya juga bisa tahu detail, dan nanti ketika saya bisa menyampaikan ke masyarakat teknisnya seperti apa, ketika ada kesalahan lagi ya saya nggak mau tahu. Berarti ini memang harus dilihat dan ditelusuri, ditindak supaya tidak terjadi lagi. Oke? Siap. Ya. Iya, ini saran. Mau bikin KTP? Ini mesin cetak KTP-nya. Ya, cetak KTP, ini kalau ada kesalahan yang bakal kadang-kadang ada yang ini nikah tidak online, kita cek di situ KTP-nya. Ini yang KTP. Ini cuma karena sini Pak. Kartu identitas anak. Ini untuk perekaman di sana tidak perekaman. Oke. Si Bapak betul-betul. Oke. Jadi itu untuk ini foto ya. Ya, foto ini kartu keluarga. Ya. Ini kartu keluarga, ini validasi. Ini surat pindah. Surat pindah. Jadi berbeda-beda tiap loket ya. Ya, pindah datang, pindah keluar. Ya, selamat bertugas semuanya. Ya. Lamun abdi gaduh keneh jin mah dibantuan. Ya, bangga. Yang hun Pak. Ini kan yang paling mendasar kan Ya, mengenai data, data data. identitas yang nanti berkaitan dengan hal-hal lain. Ya, betul. Saya kira ini di sini acuan untuk seluruh aktivitas masyarakat, dari mulai dia perlu sesuatu untuk dia pindah atau misalnya keperluan untuk dia mau keluar negeri. Ya, betul. Pak, saya ada tiket tanggal segini, gitu. Harus Tapi segera. saya perlu untuk ngurusin apa gitu. Itu abi di saya capture satu-satu, banyak sekali ibu ini. Ya. Jadi sebetulnya saya sudah lama saya pengen ke sini. Saya pun tujuannya kalau misalnya saya seperti ini supaya jelas gitu, langsung seperti apa sih sebenarnya, dan apa yang menjadi harapan saya juga. Ini kan keterwakilan, apa sih yang masyarakat harapkan, dan ekspektasi mereka dengan adanya online, layanan yang berbasis sistem semuanya digital dan lain sebagainya. Kenapa memanusiakan digital, bukan mendigitalkan manusia gitu. Maksud saya, kita mau pilih yang mana nih? Nah, potensi-potensi itu kan berarti harus diantisipasi, dan di sini gitu tempatnya. Kita nggak bisa menyalahkan yang karena memang tidak atau belum terintegrasi dengan WA dari desa, atau misalnya bisa aja Pak, apapun bisa menjadi alasan. Tapi ketika memang kita sudah siapkan aturannya dan ada tindakan yang jelas, itu saya kira akan meminimalisir. Inginkan ada satu, ini sih sebetulnya ada kanal ya, ada WA kanal sebenarnya, yang itu nanti supaya saya bisa mudah controlling bagi saya ketika ada komplain dari masyarakat. Memang tidak bisa semua terakomodir Pak, tapi setidaknya ada keterwakilan masyarakat, dan tingkat kepuasan masyarakat pasti akan meningkat dengan adanya WA kanal tersebut. Ya saya pengennya misalnya ini WA-nya Pak Bupati, tapi kan di situ operator.
dan nanti akan disambungkan ke masing-masing dinas, Ya, ada PU, ada apa semuanya, sehingga bisa kelihatan mana yang memang responsif, mana yang tidak. Saya sebetulnya pengennya di anggaran murni ini sebetulnya. Tapi ya kembali lagi ya, apapun kalau memang itu belum bisa diwujudkan, ya saya minta kerjasamanya. Ya. Jangan biarkan sesuatu yang memang merugikan masyarakat dan dampaknya udah simpel, Pak. Ketika misalnya mereka ada keperluan, tiket udah ada tanggal sekian, terus dia belum bisa juga mengurusin itu karena mereka punya timeline ya. Kapan harus beres, ini harus beres ini. Sekarang kalau misalnya can bereskan yang lain, menurut saya kan seperti zaman putih. Sekarang nih Pak Bupati ini luar biasa nih, Masya Allah, dengan adanya mesin ADM. Terus apalagi nih nantinya, gitu kan? Ada sesuatu apalagi nantinya yang kemudian mempersulit lagi proses percepatan bagi seluruh pelayanan untuk masyarakat. Apa yang menjadi harapan saya, gitu kan, untuk kita bisa memberikan yang terbaik lah. Kalau untuk aplikasi yang digunakan boleh dijelaskan ke saya nggak ya? Ya, maksudnya dari di depan mungkin ya, di depan kan ada tuh ininya, aturannya, biar itu juga bisa mengedukasi. Di depan aja. Ya, Pak. Ya. Dilayani dengan baik ya. Jangan pakai lama, udah cepetan. Ya. Mana di mana ininya? Kan saya lihat ada foto itu. Dukan melalui WA atau Pandawa itu seperti apa itu teknisnya? Jadi masyarakat membuat dokumen kependudukan, melalui nomor-nomor WA Pak, untuk KTP ada nomornya, untuk KK ada nomornya, untuk kartu identitas anak. Oke. Nanti mereka chat Pak di jam 8 sampai jam 11. Kalau ini aplikasi Sakedap Pak, sistem pendaftaran kependudukan terpadu. Kalau ini berbasis web, jadi ada di Play Store Pak. Oke. Jadi masyarakat bisa mendownload ini ya. Ya. Tapi untuk sementara Pak ini ada instruksi dari Pak Dirjen Pendudukan. Jadi se-Indonesia Pak, kalau yang menggunakan aplikasi itu karena banyak yang diretas. Jadi kita berhenti dulu yang Sakedap. Dan memang tidak seluruh masyarakat juga bisa mengakses. Jadi sebetulnya yang paling bisa mengakomodir ya masyarakat luas itu dengan WA ya sebetulnya ya. Tapi kalau Pak, dengan WA seperti apa ada tadi? kendalanya lebih besar di WA Pak. Kendalanya Apa itu? misalnya yang mendaftarkan KTP Pak, sehari sampai 4.000 Pak. Dan kita sampai Veteran Pak sebetulnya. Ya. Kalau ini kan kita bisa mengatur Pak kuota Kalau sehari dengan 100 ini. ya. Waktu ini masih Sementara ini kan juga memang belum karena ada anjuran Kita sempat, tadi ya, ya, sempat. takutnya dirotasi. Sekarang solusinya gimana? kita sempat uji coba selama 1 bulan. Ya. Tidak ada masalah Pak waktu kita menggunakan aplikasi Waktu Sakedap. ini, Ya. oke. Karena kan ada kita memberi kuota sehari 100. Ya. Kalau sekarang pakai WA Pak, 4.000 Pak satu hari. Jadi Satu hari. sedangkan Sebetulnya kapasitas kita berapa sih? kemampuan Berapa banyak? itu 200 Pak sehari. Per hari. per cetak, hari ya, per untuk? hari untuk KTP saja. Untuk Kemampuan. per jenis layanan per sekabupaten seluruh Bandung. Kabupaten Bandung cuma 200. Iya. Jadi itu kendalanya ya Pak ya. Emang nggak ada peningkatan untuk Makanya kapasitas itu? mudah-mudahan pandemi ini Pak, kalau sudah layanan dibuka mah itu enak Pak sebetulnya Pak. Yang tadi nomor antrian itu kalau sudah itu, terus kita kan ada jemput bola Pak. Kemarin kan terhenti dengan jemput bola kemarin, wah enak Pak sebetulnya, ke desa RT RW kita mobil pelayanan kan ada 4. Kenapa tidak bisa dilakukan lagi Pak? Kan pandemi nggak boleh. Nah, maksudnya artinya kalau misalnya mereka sudah mendaftar nih, gitu ya, online misalnya udah ketahuan jam berapa, ada di titik ini, itu kan sebenarnya bisa Pak diatur. Kita belum ada izin dari Satgas ya, kita ke lapangan. Oh, karena memang tidak boleh ini. Tidak boleh ada. Kalau soalnya untuk biasanya kalau sudah datang mobil Casip Pak, udah terkenal kemana-mana, ada mobil layanan Casip, pasti banyak orang datang. Nah, berarti sekarang ini kan kita bisa per kecamatan ya Pak ya. Sebelum adanya mesin ADM itu, yang saat ini bisa dilakukan untuk koordinasi dengan kecamatan seperti apa Pak? Untuk bisa mengeluarkan
KTP gitu nih. KTP KK bisa sebetulnya kemarin dicetak di kecamatan. Tapi Iya. karena kemarin aneh ribbonnya belum ada, e-katalog belum dibuka, Pak. Mudah-mudahan Agustus awal September sudah dibuka kembali. Sekarang kecamatan nggak punya ribbon, artinya ribbon itu alat tinta buat nyetaknya. Iya. Karena belum semua kosong hampir 31 kecamatan. Nah setelah itu selesai, ada pengadaannya dibuka e-katalog, kita udah ada pengadaan. Karena sekarang udah berubah, mau perubahan Perubahan anggaran di Iya. kecamatan tahun-tahun kemarin cetak KTP, cetak KK, aktif lain sebenarnya bisa di kecamatan. Kita di refocusing juga ya. Kemarin untuk sempat kita pengadaan di refocusing karena pengadaan untuk tintanya, baru pengadaan lagi untuk perubahan. Dan mudah-mudahan setelah perubahan normal lah keinginan Bapak tidak ada. Oke. Siap. Oke, hatur nuhun ya, Sami-sami. informasi yang sangat bermanfaat untuk warga dan mudah-mudahan kita bisa terus melayani masyarakat. Amin, amin, Ya. amin, amin. Hatur nuhun. Iya. Sadana bade Pasir Jambu. Pak Ahan di ditu. Mangga. Ya. Assalamualaikum.